Menyaksikan News on the Spot, pemirsa, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate terkait COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 60%. Sementara bor di ruangan ICU sebesar 28%. Angka ini merujuk data jumlah tempat tidur dan pasien ICU di 140 rumah sakit COVID-19 DKI Jakarta yang dilaporkan Pemprov DKI Jakarta per 1 Februari 2022. Tempat tidur isolasi COVID-19 saat ini tersisa 3.072 pasien dari 5.111 yang disiapkan atau 60%. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan bor isolasi rumah sakit COVID-19 31 Januari 2022 sebesar 57%. Saat ini per hari kasus COVID-19 di DKI Jakarta sebanyak 6.388 orang. Secara total, jumlah orang di Jakarta yang pernah positif COVID-19 sepanjang pandemi melanda ibu kota sebanyak 919.743 kasus. Tahu informasi terkini terkait keterisian tempat tidur rumah sakit, ada rekan Cinta Zanidia dan juru kamera Irham Andriaji dari RSUP Persahabatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, Cinta, dari informasi yang Anda dapatkan, ini seperti apa? Apakah seperti apa kondisi keterisian tempat tidur di sana? Ya, Rolando, menurut data yang kami dapatkan dari pihak RSUP Persahabatan, saat ini bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur yang terkait dengan COVID-19 di RSUP Persahabatan sudah mencapai 84,6%, atau berarti dari 65 tempat tidur yang sudah tersedia di RSUP Persahabatan untuk COVID-19, saat ini sudah terisi 55. Adapun menurut data lainnya yang kami dapatkan dari pihak RSUP Persahabatan, menurut data akumulasi dari bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini, pihak RSUP Persahabatan sudah melayani kurang lebih 156 pasien COVID-19, yang mana 8-nya sudah dinyatakan meninggal. Adapun perlu diingat kembali bahwa RSUP Persahabatan dan juga rumah sakit rujukan COVID-19 lainnya, ini memang rata-rata hanya melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat ataupun pasien yang mempunyai komorbid. Sementara itu untuk kasus positif COVID-19 lainnya yang mempunyai gejala ringan ataupun tidak mempunyai gejala, ini biasanya ditangani oleh pihak isolasi terpusat milik pemerintah ataupun melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing seperti anjuran pemerintah. Jadi bagi masyarakat ataupun pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan mempunyai gejala sedang hingga berat ataupun mempunyai komorbid, ini bisa langsung saja datang ke IGD RSUP Persahabatan untuk dilayani oleh pihak rumah sakit. Rolando. Baik, Cinta, lalu selanjutnya seperti apa upaya khusus dalam menghadapi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, terutama di Jakarta? Ya, Rolando, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, pihak RSUP Persahabatan memang telah menambahkan tempat tidur untuk pasien COVID-19, yang mana sebelumnya pihak RSUP Persahabatan ini hanya mempunyai 56 tempat tidur untuk pasien COVID-19, akan tetapi melihat adanya lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, akhirnya pihak rumah sakit menambahkan 9 tempat tidur, yang mana sekarang ini berarti berada 65 tempat tidur
tidur di RSUP Persahabatan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Indonesia kali ini memang sedang mengalami lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 dan telah memasuki gelombang 3 pandemi COVID-19, yang mana memang lonjakan jumlah kasus ini sudah terjadi sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu atau sejak adanya Omikron di Indonesia, walaupun memang menurut data yang kami dapatkan dari pihak RSUP Persahabatan, mayoritas dari pasien yang ada di rumah sakit ini merupakan kasus non-Omikron. Rolando. Baik, terima kasih Cinta atas laporan Anda, dan kita berharap tentunya kasus COVID-19 ini segera mereda begitu ya, sehingga kalau perlu tidak perlu terjadi gelombang ketiga di Indonesia. Terima kasih Cinta atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Cinta Zanidia dan juru kamera Ilham Andriaji melaporkan langsung dari RSUP Persahabatan Pulau Gadung, Jakarta Timur.